Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desatri Astika Sarinim 2019-2020-017. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak cipta. Yang pertama yaitu sejarah hak cipta Indonesia. Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum TRIPS Agreement di Indonesia sejak tahun 1886 di kalangan negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Berne yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Adanya Konvensi Berne ini, hal itu juga menjadi penggerak bagi kerajaan Belanda untuk berbuat demikian dalam artian memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881. Secara yuridis formal, Indonesia diperlakukan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 ialah pada saat diundangkannya Outer Suite atau Wet Fund 23 September 1912 Statblad 1912 nomor 600 yang dijalankan pada 22 September 1912 dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912 yang dikenal dengan Outer Suite 1912. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata dijumpai terjadinya pelanggaran khususnya dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreativitas untuk mencipta yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua yaitu pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Ketentuan hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif Timber Law. Pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atau selanjutnya disebut UU HC menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dua langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menggantikan UU HC 2002 dengan undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Seringkalinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hukum hak cipta. Hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WPO, dan Fair Access to Scan and Technology Relations of 2015. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Ruang lingkup hak cipta. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu ciptaan yang dilindungi. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua yaitu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang lain sejenis dengan itu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang keempat, drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomi. Yang kelima, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukis, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi,
Yang kelima, terjemahan, tafsir, saduran, bunga sampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihan wujudan. Yang kedua, hak cipta yang tidak diberi hak cipta sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut. Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Yang kelima, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Fungsi hak cipta. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, hak ekonomi bagi pencipta karya. Penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, hak eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengatur mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Yang kedua, hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Yang ketiga, hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta, seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatannya yang tidak melanggar hak cipta, misalnya pengguna dan pengadaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta. Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada yang pertama, masih belum memasyarakatnya ketika untuk menghargai karya cipta seseorang. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut. Yang kedua, terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta. Perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk yang pertama tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya. Yang ketiga, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sementara itu, ada perlindungan hak moral diberikan untuk yang pertama, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan yang kedua, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut pasal 57 ayat 2 diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan harus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, atau pasal 58 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2014. Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 60 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sifat-sifat hak cipta. Yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif. Yang kedua, hak cipta untuk kepentingan umum. Yang ketiga, hak cipta dapat diberalih atau dialihkan. Yang keempat, hak cipta dibagi atau diperinci atau disability. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.